Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak? Khususnya kelas 6. Silakan dibuka. Kemarin kita sudah belajar tentang isi kandungan surat At-Takwir. Hari ini kita belajar tentang surat Abasa. Silahkan dibaca terlebih dahulu surat Abasanya, itu pada halaman 11 di buku paket kalian Al-Islam. Mengenal Quran surat Abasa, itu nama surat Abasa diambil dari ayat pertama yaitu bermuka masam. Surat Abasa terletak pada urutan surat ke-80 dan terdiri dari 42 ayat. Dimulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'annahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah fi biaidi safarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yuqdima amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqnal arda shaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yawma yakfirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah dahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Shadaqallahul azim. Ketika kalian membaca surat Abasa ini, yang panjang pendeknya misalkan 'alaiha ghabarah, bukan 'alaiha ghabarah, bukan seperti itu, tetapi ketika hamzah terakhir yaitu ta marbuthah di terakhir itu hamzah mati berarti tidak harus dipanjang-panjangkan ya. Bacalah secara tartil dan tajwid. Ketika kalian mengetahui apa, ketika kalian bisa mempelajari surat ataupun membaca ayat Al-Quran dengan benar, insya Allah mendapatkan pahala. Ketika kalian mengamalkan dengan salah ataupun mengamalkan itu tidak kurang
tajwidnya, berarti kalian akan mendapatkan dosa. Ya, sebaik-baik orang yang mengamalkan Al-Quran itu adalah yang akan ditolong oleh Al-Quran itu di kuburnya nanti. Nah, lihat di isi kandungan Quran surat Abasa, isi kandungan terdapat dalam surat Abasa, silahkan dibuka halaman 15. Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW yang bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat yang hendak meminta nasihat. Berarti ketika itu Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW itu bermuka masam ketika kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum. Melalui surat Abasa Allah juga mengingatkan orang-orang yang beriman untuk tidak bermuka masam ataupun marah-marah dengan tidak jelas. Wala taghdab, ya, jangan marah-marah. Bermuka masam dapat menyakiti perasaan orang lain, padahal menyakiti perasaan orang lain itu bukan hanya dari perkataan, tetapi dari tingkah laku juga kita bisa menjaga perilaku kita juga bisa menjadi menyakiti perasaan orang lain. Untuk itu jika bertemu dengan orang lain harus bersikap ramah dengan senyum dan tunjukkan wajah yang berseri-seri dengan senang. Bermuka masam maksudnya itu menunjukkan wajah cemberut karena mereka tidak senang. Nah, itulah ketika Allah menegur Nabi Muhammad SAW yang sedang bermuka masam ketika ada orang yang ingin mengetahui satu nasihat darinya, tetapi Nabi Muhammad SAW yang bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Dan yang kedua, Allah mengingatkan atas kesombongan manusia padahal ia hanyalah berasal dari air mani. Sekarang tuh banyak orang tuh yang nunjukin perhiasannya. Ketika dia laki-laki dia ada perhiasan yang dia pakai, berarti itu dia berdosa. Karena apa? Dia menyerupai perempuan. Perempuan saja tidak harus memakai perhiasan yang berlebih-lebihan. Nah, kita itu berasal dari air manis, dari segumpal darah yang akan kembali lagi ke tanah. Ketika kamu itu merasa bahwa manusia ini begitu tinggi dan mempunyai hak kuasa, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengamati kalian, selalu mengetahui jalan yang kamu tempuh dan mengetahui apapun yang manusia itu ada juga beberapa macam. Contohnya tadi yang dijelaskan pada surah Abasa ini bahwa manusia itu tidak ingin percaya apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, dia tolak kebenarannya. Seperti orang kafir ataupun orang yang tidak mempunyai agama, yang tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW dan tidak mau mengikutinya serta merendahkan dan meremehkan orang lain. Wah, berarti hati-hatilah ketika kamu mempunyai sesuatu ataupun mempercayai ajaran hanyalah ajaran Nabi Muhammad SAW ataupun agama Islam. Yang ketiga, manusia hanya bisa menanam dan merawat, namun yang menumbuhkan tumbuhan mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya, ketika kamu mempunyai tumbuhan ataupun kalian mempunyai hewan yang kalian pelihara tuh, kalian rawat, kalian tanam, kalau tumbuhan kalian tanam seperti bunga anggrek, kalian tanam, tetapi hanyalah Allah yang bisa mengembangbiakkan ataupun menumbuhkan tumbuhan itu dan mengaturnya, dia mau mati atau tidak. Seperti manusia juga mempunyai takdirnya ketika dia itu. Kemarin sih sudah kalian belajar takdir, qada dan qadar. Hanya Allah yang tahu qada dan qadar kalian, kapan kalian meninggal, mendapatkan jodoh, mendapat rezeki, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, jangan kalian merasa hei tumbuhan anggrek, kamu harus hidup. Kamu itu perhiasan untuk di rumahku. Ya, mana bisa, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menanam dan merawatnya, ya. Manusia yang bisa menanam dan merawat, tetapi Allah yang menumbuhkan ataupun mengaturnya, ya.
Selanjutnya, keadaan manusia pada hari kiamat itu ada yang terbagi dua, yaitu orang yang berwajahnya berseri-seri. Berseri-seri itu seperti apa, Bu? Seperti kalian itu ketika kalian selalu mengambil air wudhu, ataupun kalian itu mengetahui keadaan pada manusia itu dibagi menjadi dua. Bagi yang orang yang beriman wajahnya berseri-seri karena amal soleh, ya, karena amal soleh mereka yang telah dikerjakan serta pahala surga yang diberikan oleh Allah. Nah, ketika orang kafir yang wajahnya tertutup debu dan gelap karena menyesali perbuatan buruk yang mereka lakukan sehingga mendapatkan balasan berupa siksa di neraka. Itu berarti hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Ini enggak, dia hanya malah berpikir bahwa kita itu di hari kiamat nanti nggak ada apa-apanya, Bu. Kita itu cuma ada pemikiran filosofi orang luar, yaitu ketika kalian itu di hari kiamat ataupun di hari sesudah kalian kalian itu sudah mati, itu ada yang bilang bahwa kita itu akan dibangkitkan lagi atau direinkarnasi. Itu tidak ada yang kata-kata seperti itu, tetapi kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Untuk orang yang beriman itu wajahnya berseri-seri, yang selalu membawa kitab Al-Qur'annya kemana-mana, membaca Al-Qur'annya dengan benar itu dan berwudu, itu akan menjadi berseri-seri di wajahnya nanti, dan akan membawa 10 orang yang berada mengamalkan Al-Qur'an. Dan selanjutnya ketika orang yang kafir itu menyesal, dianya menyesal, ya Allah, kenapa aku baru melakukan, kenapa aku, ya Allah, kenapa aku yang baru menyesal akan bahwa balasan berupa siksa di neraka itu ada. Nah, itulah, jangan jadi orang yang menyesal di belakangan, tetapi menyesalah di depan ataupun bertaubatlah sebelum ajalmu mendekat. Nah, itu saja dari Ibu. Terima kasih. Silahkan, hari ini tidak ada tugas. Silahkan kalian insya Allah nanti kalau ada tugas nanti Ibu kabarkan. Kalau kalian nonton video ini semoga bermanfaat, semoga kalian sehat selalu. Ibu akhirnya mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.